Nah, hari ini tema kita adalah banyak pendeta di Indonesia masuk neraka. Wah, serem. Menghakimi ya gundul peang. Ini saya lagi ngomong beneran ini saudara, Nabi ke-26 lagi ngomong ini. Mana nih sebentar. Nanti judul di covernya penjahat di sebelah Yesus ya. Penjahat di sebelah Yesus. Kemarin ya saya ada kelas di kelas apologetik ya, waktu kita membahas surga dan neraka, saudara. Ya, waktu kita membahas surga dan neraka, ya, yang melihat ya orang-orang Kristen sembarangan yang ngomong tentang surga, tentang neraka, dan sampai hari ini pun orang masih bingung surga dan neraka ini, saudara. Saudara tahu, dulu kan kita sudah belajar ya, yang dimasukkan ke surga, masuk neraka itu apanya sih? Jiwanya ya, jiwanya ya, karena badan kita hancur, saudara. Badan kita hancur jadi debu, ya. Nah, maka kalau Anda mati, Anda masuk ke paradiso atau Eden. Apa yang masuk ke sana? Jiwanya. Rohnya apa? Bukan. Rohnya itu kembali kepada pencipta, saudara. Roh kita itu kembali kepada pencipta. Jiwa kita, nah yang disebut dengan roh manusia itu adalah jiwanya kita. Yang disebut dengan roh manusia itu kembali. Ya, kita pergi yang bertanggung jawab. Ya, tubuhnya hancur jadi tanah, rohnya kembali ke pencipta. Lalu kita bertanggung jawab dengan jiwanya kita. Apa itu jiwa? Pikiran, perasaan, kehendaknya kita. Nah, itulah jiwanya kita, saudara. Disitulah semuanya terrecord. Dan itu yang kemudian Anda mau masuk ke Eden atau Anda mau masuk ke Hades. Belum neraka ya, belum penghakiman. Itu dulu, saudara ya. Nah, disitulah kemudian Anda kan menikmati semua perbuatan Anda di muka bumi ini. Ya, dan banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, dia nggak ngerti, saudara, bahwa jiwanya itu harus diperdamaikan dengan Yesus. Nah, itu masalahnya. Disitulah kata kuncinya, saudara. Anda pikir kalau Anda terus sekali selamat tetap selamat. Loh iya, sekali selamat yang bagaimana dulu? Ya, ini kembali lagi dalam konsep keselamatan. Nah, tadi pagi saya makan sama anak-anak ya, siang ya, berarti siang ya, siangnya kalian. Saya lagi makan, ngobrol-ngobrol, kita cerita tentang beberapa orang-orang Kristen di sekitar kami yang ada di Belanda, saudara. Ya, orang ini bilang, ya pokoknya mau penjahat, mau orang pemerkosa, pasti masuk surga kalau percaya Yesus. Loh, nggak enak aja. Kalau dia percaya Yesus, dia tidak akan memperkosa lagi, saudara. Kalau dia masih memperkosa lagi, dia tidak percaya Yesus. Masuk neraka, saudara. Percaya itu nggak cuma omongan doang, saudara. Percaya itu di hati, ya. Dan diekspresikan dalam perbuatan. Itu masalahnya, ya. Banyak orang-orang itu dengan ngawurnya, ya. Dia nggak ngerti. Ya, konsekuensi dari ucapan dan keputusan-keputusan dalam hidup kita, saudara. Nah, itu yang saat ini menjadi masalah besar di dalam kekristenan, ya. Nah, itu nanti saya khotbahnya itu nanti ya. Nah, makanya banyak orang-orang isinya akhirnya ikutan ngawur. Nah, karena banyak orang Kristennya juga nggak ngerti, ditanyain sekali selamat tetap selamat, ya. Di Alkitab nggak ada ya bilang sekali selamat tetap selamat. Jangan bikin istilah sendiri, saudara. Ya, jangan bikin istilah sendiri. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus, ya, maka dia akan selamat. Percaya di dalam hatinya Allah membangkitkan dia dan orang mati, artinya itu adalah sebuah proses penyaliban Yesus, mati dan bangkit. Makanya dipotong di akhir. Percaya bahwa Allah membangkitkan Yesus telah membangkitkan Yesus. Ada kata telah ya, past tense. Ya. Bukan in the future ya, tapi telah. Karena Yesus telah mati dan telah bangkit. Itu penting, percaya dan mengakui. Nah, itu ada konsekuensinya, saudara. Kalau Anda cuman cuman basa-basi, Anda nggak selamat, nggak bisa, saudara. Banyak orang pikir kalau ke gereja terus dia pasti selamat. Oh enggak, saudara, hati-hati. Anda jangan-jangan sedang neraka juga, saudara. Dan Anda
Anda dengan PD-nya Anda pasti masuk surga. Oh enggak, saudara ya, hati-hati ya, hati-hati. Makanya Tuhan Yesus ngajar Paulus juga dengan hikmat Roh Kudus berkata, kerjakan keselamatanmu. Kita disuruh mengerjakan. Artinya apa? Work on it, saudara. Itu membutuhkan proses yang kontinu terus-menerus, saudara. Ya, luar biasa ya kalau Anda, wah ngeri sekali kalau Anda sampai nggak ngerti hal yang seperti ini. Ya, maka banyak pendeta-pendeta kemudian dia mengajarkan maunya gampang saja, saudara. Yang penting kamu sudah Kristen, kamu masuk surga. Oh enggak, saudara ya, enggak, ya, enggak. Lalu orang bilang lah itu penjahat di sebelah Yesus. Oh enggak juga, saudara. Penjahat di sebelah Yesus penjahat model apa? Bukan pemerkosa, saudara. Jangan main-main ya. Nah, itu nanti kita cerita ya. Beberapa sudah saya ceritain juga. Jadi nggak ada, saudara. Sekali selamat tetap selamat. Terus ngawur-ngawuran Anda boleh merkosa orang, Anda boleh maling, boleh apa. Oh, Anda nggak selamat, saudara. Nggak selamat, hati-hati ya. Jangan mau disesatkan oleh pendetamu, saudara. Nah, makanya di sini ya, firman Tuhan di komunitas kita ini keras sekali. Apa yang kita omongkan keras sekali. Tapi saya mengatakan kebenaran apa yang ada di Alkitab, saudara. Ya, tidak sembarangan. Tetapi bukan berarti kalau Anda sudah terima Yesus, kalau Anda berbuat baik, Anda masuk surga. Oh, enggak bisa. Nah, itu makanya nanti hari ini kita mau belajar nanti ya. Ini ada kuncinya, jangan saling menghakimi, bodoh juga ini. Enggak ya. Oke. Bedakan mana menghakimi, menegur, dan mengatakan kebenaran. Lah, kalau Anda semua yang salah Anda diem aja, oh, jangan menghakimi, diem aja. Ya salah, saudara. Kita disuruh menegur. Ya. Salah ya, ini juga omongan yang terlalu klise retorika, saya nggak suka retorika ya. Bukan jangan menghakimi ya, karena menegur, kalau ada orang salah tegur, saudara. Kalian kalau ada saksi Yehova, kalian bilang sesat, kalian menghakimi apa enggak tuh? Menghakimi, ya kan? Ada saksi Yehova, kamu bilangin sesat, diuber-uber sampai dimasukkan penjara. Ya kan, zamannya sebelum Gus Dur kan saksi Yehova dimasukkan penjara, saudara. Sekalian bilang, oh udah ini mengatakan kebenaran, nah itu gundul pe yang kamu sama Katrun nggak ada bedanya ya. Sama Katrun nggak ada bedanya, saudara. Kamu ini, ya kan, asal ininya kamu, kebenarannya kamu, nah itu tadi Katrun bilang ya, kalau dia lagi mengkritik Kristen, katanya saya sedang menyatakan kasih kepada orang Kristen supaya bertobat. Begitu apa namanya Al-Qur'annya kita kritik balik, kita sedang menyatakan kasih. Oh ini penistaan, kurang aja masuk penjara. Orang-orang ini memang, nah ini orang-orang ini juga sama ya. Kalau ada saksi Yehova dimasukkan penjara. Lalu begitu kita ada yang mengkritik pendetamu, oh jangan menghakimi, gundul peyang kamu, imanmu iman masuk neraka itu. Itu calon-calon masuk neraka tuh orang-orang yang seperti itu modelnya. Ya. Oh saya ini ada Manap ya, Pak Manap. JPZ bukan menghakimi karena tidak menyebut nama. Oh iya, saya bilang Gilbert masuk neraka. Saya sebut namanya. Serius ya. Salah satunya pendeta yang masuk neraka adalah Gilbert. Bukan menghakimi. Bukan menghakimi. Ini penglihatan kok. Saya dapat penglihatan kok, gimana sih. Salah satunya yang masuk neraka adalah Gilbert Umoindong. Pendeta GBI Glow itu. Salah satu yang masuk neraka itu. Ya. Bukan menghakimi ya. Bukan. Ya udah penglihatan, orang saya ngelihat kok. Boleh-boleh saja saya melihat. Ya. Iya, Peterson. Jangan menyentuh bijinya pendeta. Iya, nanti masuk penjara kamu, masuk diselentik pendeta. Bijinya pendeta diselentik. Nah, ya. Saya tidak menghakimi, saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan suruh, saudara. Ya. Sama seperti Gilbert ketika mengatakan saya anak iblis. Nah, ini kan sebenarnya menghakimi kan? Menghakimi apa enggak tuh? Anak iblis kan masuk neraka, saudara. Nah kan kalau saya terang-terangan, Gilbert Lumoindong itu, ya saya melihat Gilbert Lumoindong itu masuk neraka, saudara. Beneran ya? Ngeri ya? Ngeri, saudara. Beneran ya? Gilbert Lumoindong itu masuk neraka. Nah, saudara,
Iya, jangan cuma like Regina, si viralkan juga dong, viralkan, sebarkan ya. Nah, terima kasih. Eh, jadi saudara, saya sampai dikritik saya sama beberapa orang yang ada di Eropa. Ya, saya bilang saya tidak menghakimi, kalau kamu tidak suka sama saya terserah. Saya kan hanya menyampaikan kebenaran. Ya, saya kan hanya menyampaikan kebenaran saja. Ya kan, nyatanya kamu lihat buahnya saja. Dari buahnya kita tahu pengajarannya. Ya kan? Saya sampai tantang ya dari buahnya. Nah, masalahnya orang ini buta. Ya kan buahnya orang sendiri-sendiri. Iya, buah apa? Buahnya orang sendiri-sendiri buah bosok. Nah, iya kan? Sendiri-sendiri, yang satu buahnya bagus, yang satu buahnya bosok, maksudnya begitu kan? Nah, ada yang tanya, Philip masuk neraka. Kan udah dibilangin Philip masuk neraka kemarin kan? Kan Philip sendiri yang ngaku kan dia masuk neraka. Ya kan? Kan dia sendiri yang ngaku kalau dia masuk neraka. Ya, itu beneran ya. Dia kan yang ngaku dia masuk neraka. Karena dia memang dibawa ke neraka, saudara. Aneh ya. Nah, saudara, jadi banyak sekali orang-orang yang tidak bisa membedakan mana menyatakan kebenaran, mana menegur, dan mana menghakimi. Ya, kalau menghakimi berarti finish. Kalau menegur ya dan mengatakan kebenaran, artinya Anda diberi kesempatan untuk bertobat. Ya, kalau Anda menghakimi, berarti Anda sudah selesai, lalu dirajam pakai batu. Itu namanya menghakimi, saudara. Mengapa Yesus berkata jangan menghakimi? Karena seperti contohnya perempuan wanita yang disebut berzinah, ya kan? Dihakimi sama masyarakat. Tujuannya kan mau dirajam pakai batu. Nah, itu namanya dihakimi, saudara. Jangan menghakimi. Ya, waktu orang Israel bilang kamu kafir, ya, maka bisa dilempar pakai batu, bisa mati, saudara. Itu yang dimaksud. Nah, kalau saya bilang, saya melihat Gilbert masuk neraka, saudara. Ya, artinya kesempatan buat dia untuk bertobat. Kalau dia tidak bertobat, dia benar-benar masuk neraka. Sekarang saya hanya melihat, tetapi penglihatan itu bisa dibatalkan dengan pertobatan. Ya, kalau Philip Mantova kan dia mengaku sendiri dia ada di neraka, kan? Dia sudah ngaku sendiri dia ada di neraka, dia nggak sadar bahwa dia ada di neraka. Itu adalah penglihatan bahwa dia memang ada di neraka, saudara. Neraka adalah bagian dari hidupnya dia, ya. Dia nggak nyadari. Gitu ya. Jadi Anda jangan salah kaprah sehingga Anda nggak bisa membedakan. Nah, yang hari ini kita lakukan adalah bukan menghakimi, kita menegur, mengajar. Dan saya mengingatkan kepada para jemaat Tuhan atau Anda yang mengaku orang Kristen. Kalau Anda orang itu sudah pasti masuk neraka, saudara. Kalau Anda sudah pasti masuk neraka. Karena menurut pengakuannya nabi kalian sendiri, ya, dan bahkan sampai hari ini nabi kalian juga nggak ada di sorga. Nggak ada nabi kalian di sorga ya, nggak ada. Nah, kemudian ya, Pendeta Gilbert belum meninggal, ada selama nafasmu masih ada di hidungmu, kamu bisa bertobat, ya. Makanya saya melihat, kalau penglihatan itu baru melihat, ya. Orang kan masih hidup. Tapi Gilbert kalau nggak bertobat pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka, karena saya sudah melihat, ya. Uh, ya, saudara. Kemudian para pendeta-pendeta ini karena dia mengajarkan seperti itu, ya, dan dia dia sendiri akhirnya mensugesti bahwa dirinya masuk surga, ya. Tetapi yang lucu, para pendeta ini pada takut mati, saudara. Mengapa takut mati? Iya karena nggak tahu mati mau kemana. Iya kalau masuk surga. Artinya pendeta ini nggak punya iman, ya kan? Karena pendeta ini kan pada takut mati kan?
Kan ngeri kan? Nah, saudara, itu menandakan bahwa mereka itu sebenarnya hanya bisnis gereja. Mereka hanya bisnis Tuhan. Ya, hanya saya bilang banyak pendeta di Indonesia itu masuk neraka. Karena mereka itu hanya bisnis, saudara. Mereka tidak sungguh-sungguh mengajarkan kebenaran. Mereka tidak sungguh-sungguh ingin memberitakan kebenaran. Itu masalahnya.